Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami. Untuk itu, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah. Baik, boleh dimulai saja. Ibu, untuk pertanyaan pertama kan saya tanyakan. Yang pertama itu, seberapa sering Ibu meluangkan waktu untuk anak Ibu? Ya. Alhamdulillah selama ini di tengah-tengah kesibukan saya pribadi, tapi masih bisa untuk menyempatkan dan meluangkan waktunya bertemu dengan anak-anak. Apalagi ketika ada di rumah, saya selalu sholat berjamaah, ya, apalagi dengan anak yang perempuan. Kalau ayahnya kan itu ke masjid, ya. Terus kalau di tengah-tengah setelah sholat juga kita selalu komunikasi, misalkan menanyakan tentang pelajaran atau apa sih kendala, barangkali ada kendala di sekolahnya atau di kampusnya gimana. Nah, itu yang selalu kami terapkan untuk berkomunikasi. Terima kasih. Izin saya membacakan kembali pertanyaan kedua Ibu ya. Yang kedua, bagaimana cara Ibu mendorong anak Ibu untuk berani menyampaikan pendapatnya? Ya, kalau itu ya saya juga harus ya berkomunikasi dengan anak saya, terutama untuk apa sih kemauan anak saya. Ya, jadi itu yang selalu saya tanamkan supaya anak saya bisa mengungkapkan apa kemauannya. Jadi saya menanyakan dulu gitu, apa maunya, atau misalkan dari segi sekolah aja ya. Jadi kami tidak menentukan langsung menjas harus ke sini misalkan ke sekolah tertentu, tapi kami komunikasi mau ke sekolah mana, terus kenapa mau ke sekolah itu misalkan. Nah, setelah dia mengungkapkan pendapatnya, lalu kami juga memberikan alternatif. Nah, setelah itu belum ada ketemunya, maka kita survei ke beberapa sekolah. Itu salah satu contohnya untuk sekolah. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga itu, bagaimana Ibu dapat menerapkan peraturan Ibu di rumah, dan jika anak Ibu melanggar, itu aturan apa yang Ibu terapkan? Ya. Selama ini ya kami bikin kesepakatan dulu ya dengan anak-anak, dan apa sih tanggung jawab mereka ya. Kalau masa kecil emang itu kita pantau terus, tapi kan kalau sudah dewasa kayak anak saya dua-duanya sudah besar ya, jadi kan itu tetap harus kami dukung juga apa yang mereka inginkan. Terus kalau misalkan ada pelanggaran, ya selama ini pelanggaran yang tidak terlalu inilah gitu ya pelanggarannya. Cuman kalau misalkan mereka sekolah, kita bikin kesepakatan pulang jam berapa, terus nanti harus ini kalau main misalkan pulangnya jam berapa, jadi kita terus pantau. Dan kalaupun ada pelanggaran, kayaknya pelanggaran yang tidak terlalu ekstrim gitu ya selama ini gitu, yang kami rasakan nggak terlalu inilah gitu. Untuk pelanggaran juga kayaknya mah nggak ada selama ini gitu ya. Ibu, maaf tadi saya mau coba tanya kembali mengenai peraturan Ibu yang Ibu terapkan kepada anak Ibu. Nah, itu contoh kecilnya waktu saat anak Ibu kecil gitu Bu, masih di bawah umur mungkin SD SMP, itu seperti apa ya gitu peraturannya, contohnya itu contohnya. Ya. Kalau aturannya ya seperti misalkan harus diterapkan mengenai makan, ya kedisiplinan ya, mulai dari makan. Udah itu juga kedisiplinan, dia belajar ngaji, dan alhamdulillah mereka terus gitu ya sampai sekitar SMP dia ikut DTA, kan di sini juga ada DTA-nya, dan emang langsung saya dengan bapaknya yang jadi gurunya istilahnya ya, jadi terus kepantau kapan dia sholat, jadi harus tahu waktu. Itu aja yang saya bikin kesepakatan, dan mereka ya alhamdulillah sampai sekarang saya pantau terus apakah sudah sholat, ada di mana dan lain sebagainya. Jadi itu. Oke.
Lanjut ke pertanyaan keempat ya Ibu ya. Bagaimana cara Ibu menghargai potensi anak Ibu dan bagaimana Ibu menyeimbangkan antara kebebasan dan kontrol dalam mengasuh anak? Iya. Kalau masalah Menghargai potensi. menghargai ya, kalau menghargai ya otomatis kita juga sebagai orang tua harus menghargai anak sebesar apapun itu kemampuan anak harus kita hargai, terutama dengan cara ucapan dulu ya, dengan cara ucapan yang memberikan apresiasi kepada mereka. Terus kita juga memberikan ya misalkan apalah door prize, apa kita jalan-jalan misalkan, atau memberikan sesuatu gitu. Kalau untuk kebebasan ya saya juga memberikan kebebasan ya, terutama apa sih maunya mereka, misalkan ikut eskul. Saya selalu mendorong kepada mereka, mau ikut eskul apa, Dede mau ikut eskul apa. Nah setelah mereka ikut, nah saya pantau terus sejauh mana mereka ikut. Misalkan waktu itu juga Zahra pernah ikut angklung, terus sampai ke Pelabuhan Ratu mau tampil katanya, ya saya dukung terus, tapi saya tetap mengontrolnya ya, apakah betul mereka itu ikutan angklung dan lain sebagainya. Saya terus kontrol, terus mereka itu ada di mana. Ketika mereka keluar tetap saya menghubunginya, apalagi sekarang dengan adanya HP lah, pokoknya mah gampang ya komunikasi dimanapun, pasti mereka menjawabnya kalau saya menanyakan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan saya, Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya Ibu dalam mempersiapkan kesuksesan anak Ibu di masa depan? Nah, kalau kesuksesan pasti ya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya untuk sukses ya. Yang pertama ya kita selalu berdoa menginginkan kesuksesan untuk anak-anak saya itu sukses dunia dan akhirat ya. Nah itu yang pertama. Terus kita juga mempersiapkan yang namanya materi juga ya, karena zaman sekarang pasti kesuksesan anak juga memerlukan materi. Terus saya juga memantau apa sih potensi anak saya, potensi anak saya kemana gitu. Nah kita komunikasi antara menyingkronkan orang tua dengan anak-anaknya gitu ya, dengan anak-anak saya. Nah setelah itu ya kita dukung gitu. Dan alhamdulillah yang besar juga kan sekarang sudah kerja gitu ya. Ininya tinggal sekarang anak yang kedua saya mudah-mudahan cita-citanya tercapai gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana peran Ibu dalam menerapkan aturan kepada anak Ibu? Ya, emang seorang ibu itu harus lebih besar gitu ya perannya kalau di dalam rumah tangga gitu ya, apalagi di rumah ya. Ini teh. Jadi saya betul-betul menerapkan kepada anak-anak saya tanggung jawab. Jadi kalau mereka sudah punya rasa tanggung jawab, insya Allah gitu kemanapun mereka berada pasti tanggung jawab itu mereka ingat gitu ya. Tidak bakalan sampai terlupakan asal tetap kita komunikasi ya, menjalin komunikasi itu aja. Baik Ibu, bagaimana cara Ibu menyelaraskan pendapat jika berbeda pendapat dalam pengasuhan, dalam pengambilan keputusan dalam pengasuhan? Iya ya, contohnya waktu itu ya pernah ini mah terjadi gitu. Ketika anak saya yang pertama itu ayahnya kan menginginkan untuk pesantren. Ya, ternyata itu kita sepakati aja dengan anak saya apakah mau pesantren atau mau ke sekolah umum. Ternyata anak saya itu mau gitu. Nah, setelah survei dan kita ceritanya masuk ke Darul Arkom Garut ya. Nah, di situ anak saya ternyata tidak betah. Cuman sampai sekitar 3 bulan lah itu. Nah, setelah itu kan yang namanya orang tua kecewa pasti ada ya, kecewa apalagi ayahnya yang tadinya menginginkan berhasil cita-citanya misalkan untuk
menjadi ustadz Ya, gitu, dan ustazah. seperti itu ya. Ternyata itu tidak berhasil. Itu kan berarti konflik ya Iya. antara saya dengan bapaknya gitu ya, karena bapaknya mau seperti itu dan kita berembuk ya, karena kita tidak mungkin menginginkan semuanya, misalkan bapaknya mau seperti itu, saya mau seperti ini, anak seperti ini. Nah, dirembukan, kita diskusi baiknya seperti apa gitu. Kita cari solusinya. Nggak mungkin kan tidak ada solusinya. Pasti setiap masalah ada solusinya. Itu aja. Pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana strategi Ibu dalam memberikan contoh kerjasama kepada anak? Iya, karena kita tadi ya sudah menerapkan tentang tanggung jawab kepada anak-anak dan emang dari kecil, dan mungkin anak juga melihat sosok orang tuanya ya, dari anak mah gimana orang tuanya istilahnya kan gitu ya. Nah, mereka juga kelihatannya udah tahu gitu gimana tugasnya misalkan. Makanya saya strateginya gini aja, ketika kita libur aja kelihatannya ya, misalkan siapa yang mau mencuci, nah misalkan siapa yang mau nyetrika, siapa yang mau beres-beres dan lain sebagainya. Nah, kita bikin kesepakatan, ternyata oh iya Bu, saya mah mau nyuci, kata Jara misalkan gitu ya. Itu seperti contohnya. Terus oh iya berarti Ibu beres-beres, oh berarti Bapak ini. Nah, jadi udah ada job masing-masing gitu ya. Jadi gak usah sok atuh ini, sok atuh enggak. Jadi kita punya kesadaran sendiri Inisiatif. gitu. Nah, itu. Jadi udah ada tertanam dari kecil, sehingga sekarang juga alhamdulillah bisa dilaksanakan gitu selama ini ya. Baik Ibu, mungkin sudah cukup untuk wawancaranya. Jadi terima kasih banyak atas waktu Ibu. Mohon maaf ya Ibu kalau apabila ada kata yang salah atau tidak enak hati Ibu. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, saya Epi Septiani dengan rekan saya. Solia Suci Triani. Kami dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2023. Di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent. Boleh Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ipa Sri Rahayu. Alamat rumah di Jalan Gagak, RT 04, RW 19, nomor rumah 71. Baik Ibu, mau dilanjut langsung aja? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering Ibu meluangkan waktu dengan anak? Setiap hari. Karena kan Ibu mengajar ya dari Senin sampai Jumat, dan anak Ibu juga tentunya berkuliah. Itu tuh bertemunya di sering meluangkan waktunya di malam hari apa di kapannya? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti selalu ada obrolan. Dari aktivitas itu kan dari bangun tidur, dari mulai mau sarapan dia kuliah sampai dia kuliah, itu insya Allah setiap hari ngobrol dulu. Iya. Dilanjut, bagaimana cara Ibu mendorong anak untuk berani menyampaikan pendapatnya? Kepercayaan diri mungkin yang selalu diasah untuk bahwa dia harus yakin dengan dirinya, itu aja. Maksudnya jangan ragu untuk kalau Berpendapat. ya berpendapat, kalau jangan takut aja, udah itu apapun masalahnya silakan kemukakan gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menetapkan peraturan di rumah, dan apabila anak melanggar aturan, apa yang Ibu lakukan? Kalau dulu itu ada jadwal ya. Jadi ada jadwal, kalau jam pagi kuliah, jam siang itu berarti kalau bahasanya ada tugas, berarti dia belajar gitu. Ada saatnya relax, berarti dia boleh main game. Tuh, gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghargai potensi anak, dan bagaimana Ibu menyeimbangkan antara kebebasan dan kontrol dalam mengasuh anak? Menghargainya dengan memberikan reward ya, pujian. Kalau dia sudah melakukan hal yang prestasi untuk dirinya, dan kalaupun dia melakukan kesalahan, kalau saya sebagai ibu hanya menerapkan
di mana ini letak salahnya gitu. Di mana letak salahnya baru kita kasih tahu gitu. Dengan cara menegur itu aja. Itu. Selanjutnya akan Iya, mangga. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Ibu. Apa upaya Ibu untuk mempersiapkan kesuksesan masa depan pada anak? Dengan memberikan ini anak kebetulan kan anak ibu tuh punya potensi, punya bakat. Nah, itu yang terus dikembangkan. Kebetulan dia kan bisa aksara Sunda. Jadi dari mulai SD itu memang itu alhamdulillah sampai kemarin SMA itu selalu untuk mengikuti lomba. Itu mengikuti terus dan alhamdulillah selalu juara 1 sekota Bandung. Hebat ya. Terus sebagai single parents, bagaimana sih Ibu mengompensasi peran pasangan dalam pengasuhan anak? Alhamdulillah tidak mudah, tapi saya bisa melakukan menjadi double ya. Menjadi seorang ayah dan sebagai seorang ibu, dan alhamdulillah segala sesuatunya berjalan. Iya. Kalau apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menerapkan pola asuh demokrasi sebagai single parents? Alhamdulillah selama ini saya tidak ada kendala karena segala sesuatunya kita komunikasi sih tiap hari, jadi apapun disampaikan, jadi tidak ada masalah. Pertanyaan terakhir ya Ibu Iya. ya. Bagaimana cara Ibu membangun kepercayaan diri anak dalam kondisi keluarga single parents? Karena kan banyak anak-anak yang kondisinya single parents itu kurang percaya diri. Rasa syukur bahwa dia masih tetap bersyukur bahwa dalam kehidupan ini masih tetap ada seorang ibu yang sampai kapanpun akan tetap ada untuk dia. Terima kasih untuk telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancari oleh kita. Sebelumnya maaf bila ada kesalahan kata Ibu, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak ya. Iya.